Munculnya Lord Rangga Sasana, mantan petinggi kekaisaran fiktif Sunda Empire, membuat netizen heboh nih. Bagaimana tidak, setelah tahun lalu di penjara, pria ini akhirnya bebas dan tetap melahirkan sensasi lewat teori-teori absurdnya. Pasti kalian udah tahu dong apa aja pernyataan-pernyataan Lord Rangga yang simpang siur di media. Coba deh netizen sebutin, dari soal Banten yang katanya berkaitan dengan Amerika, terus keamanan masyarakat yang aman banget dari serangan Titan, sampai corona dia bilang berasal dari matahari. Kalau dipikir-pikir agak gak masuk akal ya. Tapi berkat omongannya, Lord Rangga berhasil loh jadi trending topik di sosial media. Keren. Berhubung kita masih tinggal di Indonesia nih, pasti dong tidak terlepas dari yang namanya pro kontra. Meskipun banyak netizen yang mengecap teorinya, namun tidak sedikit juga netizen yang akhirnya menganggap kehaluannya sebagai hiburan. Ini kalau saya mungkin agak berbeda dengan banyak pandangan orang ya, yang pastinya rata-rata orang Indonesia akan mengharapkan konten-konten seperti ini diblokir, konten-konten ini nggak dibuat, kan begitu. Kalau saya pandangannya berbeda. Kenapa? Ini era digital, ya kan? Orang menyebutnya information superhighway. Jadi informasi dengan jalan tol yang sangat lebar. Artinya nggak ada batasan lagi, kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini, bahkan mungkin yang lebih parah, kita bicara SARA, kita bicara pornografi, kita bicara apa, itu dengan mudahnya akan diakses oleh anak-anak kita, bahkan di tingkat mungkin di usia dini pun bisa mengakses hal yang seperti itu. Itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindari lagi, karena eranya era keterbukaan, kan begitu. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Mengantisipasinya itu bukan dengan cara melarang, bukan cara membatasi, bukan dengan cara jangan ada model begini lagi lah, kan gitu, dipagerin, digembok, kan gitu. Nggak begitu lagi. Tapi justru kita harus mencerdaskan mereka, membiasakan mereka itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak lagi bisa menjadi hakim yang menentukan ini yang baik buat kamu, yang sana yang buruk buat kamu. Jadi bukan kita sebagai orang tua, bukan sebagai guru yang menjadi hakim yang menentukan mana yang baik dan buruk, tapi kita biarkan mereka, kita dorong mereka untuk bisa memilih mana yang baik dan buruk. Apakah pilihannya akan bisa menjadi pilihan yang buruk? Sangat mungkin, tapi itu adalah pilihan mereka. Nah, tugas kita adalah memastikan mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan memilihkan ya, tapi mereka bisa tahu. Intinya gini, setiap kali mereka mengambil keputusan, apapun keputusan itu, akan ada konsekuensinya. Nah, mereka harus berani mengambil konsekuensi tersebut. Jangan menyalahkan siapapun, karena itu adalah keputusan mereka sendiri. Jadi, kalau mereka ketemu tayangan seperti Zahra ini, kan begitu. Nah, mereka bisa memilih sendiri. Satu, mereka bisa milih, ini tayangan nggak jelas, nggak tonton. Tapi itu pilihan mereka. Jangan sampai orang tua, pokoknya nggak boleh nonton Zahra, kan beda, kan gitu. Ini buat saya nggak jelas nih, kan gitu. Biarkan mereka seperti itu, ya kan? Atau malah mereka nonton itu buat lucu-lucuan, ya masa anak 15 tahun udah jadi istri mau jadi apa gini. Jadi biarkan mereka untuk berpikir sendiri, kan gitu, untuk ini. Nah, jangan lagi kita mempola dipagerin nggak boleh ini, karena mungkin satu hal yang kita lupa belajar dari sejarah hidup manusia. Manusia pertama itu dulu juga dilarang makan buah oleh Sang Pencipta. Tetap aja dilanggar, kan gitu loh. Jadi jangan pernah kita berharap kalau kita melarang manusia lain, termasuk itu anak kita, anak didik kita, otomatis mereka akan patuh. Enggak. Justru sejarah hidup manusia menunjukkan semakin dilarang mereka kan semakin cari jalan yang gitu. Nah, yang paling bahaya kan justru mereka itu sebetulnya tidak patuh, tapi kita berpikir mereka patuh. Kita malah bisa shock, kita bisa jantungan nanti, kan begitu. Nah, jadi era sekarang tuh sangat-sangat berbeda. Jadi mereka nggak bisa lagi didoktrin gitu. Jadi contoh lagi lah yang paling gampang nih, kan gitu. Zaman saya kecil itu kalau maghrib
masih main di luar, main bola, main apa. Itu biasanya ibu saya cari saya, ya kan, marah dia kan gitu. Indra, udah jam segini kamu masih main, pulang kamu, nanti kamu digondol wewe kan gitu. Ya kan, diculik setan kan gitu loh intinya. Zaman itu saya takut kan gitu. Padahal kan maksud orang tua dengan memberikan pendidikan cara itu berhenti bermain, mandi, sholat, makan, belajar kan gitu. Tapi yang dipakai adalah nanti kamu digondol wewe, jadi ditakut-takuti. Anak sekarang dikasih gitu, kamu jam segini masih main gadget, nanti kamu digondol wewe. Itu di Google sama mereka, bener nggak sih? Maghrib itu ada wewe yang menculik anak-anak. Kan begitu muncul nggak ada bukti-bukti itu. Jadi di benak anak-anak kita malah, oh ternyata orang tua saya penyebar hoax nih kan gitu. Jadi malah maksud kita tadi baik, malah justru malah menjadi nggak bermanfaat pola kita karena nggak sesuai, karena eranya sudah era terbuka, mereka dengan mudah mencari mana yang benar kan gitu. Nah dalam hal ini justru kita dewasakan mereka untuk mereka bisa memilih gitu, mana yang baik, mana yang buruk, dan bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Itu yang lebih pas. Kalau saya dalam pola pendidikan yang saya lakukan, siswa ini kita dorong untuk membuat konten yang positif. Jadi tadi saya kan sering mengatakan kalau pendidikan era sekarang itu project based learning. Jadi eranya nggak lagi anak itu diceramahin gitu, enggak. Tapi justru anak kita minta untuk membuat karya. Salah satunya adalah konten. Nah, kontennya bisa podcast, kontennya bisa film, kontennya bisa animasi, bisa aplikasi, bisa apapun yang mereka buat, vlog kan gitu. Nah, tentunya kita dorong mereka untuk membuat karya yang positif. Nah, itu yang dilakukan oleh pihak sekolah kan gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi praktek karya. Itu yang disebut project based, dan harus ada projectnya. Nah, ini yang akan mengimbangi dari konten-konten negatif. Jadi bikin konten itu bukan ngeprank, bukan yang nggak jelas gitu, tapi bikin contoh nih yang sudah dijalankan di banyak tempat. Misalnya mereka menggabungkan 4 mata pelajaran. Biologi dengan kompetensi dasar tentang bakteri, kemudian PPKN bicara tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang 1945, itu kompetensi dasarnya. Kemudian yang ketiga itu bahasa Indonesia, bicara tentang 2 teks observasi, dan yang keempat matematika tentang persamaan pertidaksamaan dengan satu variabel. Ini anak bisa membuat konten tentang ini karena kita ramu dalam sebuah tema. Temanya, jika Indonesia terserang pandemi yang disebabkan oleh bakteri. Silakan mau bikin podcast, mau bikin aplikasi, mau bikin film, mau bikin komik digital, mau bikin blog, jadi tulisan silakan. Nah, jadi mereka sudah mencari sendiri informasi tentang bakteri apa, kalau nanti pandemi gimana. Itu kan jadi konten positif. Gitu. Nah itu contoh, itu pembelajaran era modern, project based learning seperti itu. Jadi nggak lagi hanya bicara teori, hanya satu arah, nggak. Tadi yang saya sampaikan, disinilah pentingnya kita tidak membatasi, membentengi, ya kan, bilang wah nggak boleh nonton Lord Rangga. Akhirnya malah dia nonton di rumah temennya kan gitu loh. Jadi semakin dilarang, semakin nggak ini. Nah, yang justru dilakukan adalah biasakan mereka itu mencari informasi lebih dari satu tempat dan kemudian bisa membandingkan. Jadi contoh nih, jadikan fenomena Lord Rangga ini malah bagian daripada misalnya diskusi dengan orang tua antara orang. Jadi bukan malah dihindari, tapi kan jadi diskusi. Kemudian bisa dengan gawainya mencari informasi misalnya tadi tentang sejarah Amerika, ya kan? Kalau kita melihat dari informasi yang dokumen resmi, nggak ada sejarah Amerika berhubungan dengan Banten kan gitu loh, nggak ada hubungannya kan begitu, sama sekali nggak ada hubungannya. Nah, di sini kan bisa dibandingkan omongan Lord Rangga sama dokumen resmi. Dokumenternya juga banyak, misalnya mencari di
History Channel itu kan juga juga banyak, buku-buku resmi juga banyak kan gitu. Nah, biarkan mereka membandingkan. Jadi justru malah tadi kan saya katakan biasakan mereka bisa memilih sendiri, bukan kita pilihkan. Jadi malah mereka coba nih bandingin nih, ini omongan Lord Rangga, ini dokumen dari Discovery Channel, dari History Channel. Menurut kamu mana yang benar? Ya kan? Bisa aja dibilang kayaknya Lord Rangga yang benar. Jangan kita hakimi dulu. Oke, kenapa menurut kamu benar? Apa data yang bikin kamu benar, yang merasa benar? Oh, dia ngomongnya ya nggak bisa dong. Masa cuman omongan orang aja, semua harus ada dokumen resminya dan gitu loh. Jadi pendidikan di era modern itu seperti itu. Jadi bukan hanya mendengarkan satu sumber. Makanya kita nggak bisa lagi guru itu menjadi satu-satu sumber informasi kan. Yang tadi saya katakan, ya akhirnya kalau pakai cara, oh jam segini masih main nanti digondol WW, itu merusak anak malah karena dia terbiasa dengan hanya mengambil satu saja tidak ada pembanding. Jadi kalau sekarang justru malah dengan keterbukaan ini biasakan mereka punya pembanding. Jadi bisa membedakan nanti, oh ini yang namanya hoax, oh ini yang namanya keterangan tendensius yang sebetulnya samar-samar ada benernya tapi mau diarahkan supaya punya gitu, atau yang betul-betul resmi kan gitu loh kondisinya begini. Nah itu masing-masing mereka bisa membedakan kan gitu. Dari tulisan jurnalis dari ini kan juga aja kita bisa lihat mana yang titipan, mana yang benar kan gitu, mana yang memberitakan, mana yang sebetulnya ada agenda kan gitu. Dari cara yang disampaikan itu bisa beda-beda tergantung medianya kan gitu. Nah ini justru jadikan alat untuk anak belajar. Jadi bukan lagi kita memastikan hanya pakai sumber ini, tapi tadi yang saya katakan justru yang paling penting biasakan mereka bisa memilih dan mereka tahu kenapa mereka memilih ini, kenapa mereka memilih itu, konsekuensinya apa. Itu yang paling penting.